Wal. Wes. Halo. Jadi hari ini kita nongkrong di Poin Kultur Banjarbaru, kawasan Minggu Raya. Hari ini ngobrol sama wal-wal kita, kawal kita Antung, Mika Agus. Nah, Mika, biasanya akrabnya kami manggilnya Mika. Ini bentar, kamera aku nih agak miring. Wah, sorry karena videonya anti editing, jadi nggak ada peduli. Ini menu baru di Poin Kultur menyambut Ramadan. Apa namanya tadi yuk? Puding kelepon. Kelepon anu kan nih? Kelepon siapa? Banjar ini. Lain kabupaten Banjar. Siapa ngarepnya? Aduh kali kata siapa? Enong. Lain. Siapa yuk? Lain anu. Nang masih di lampu merah. Simpang 4 tuh. Kelepon siapa? Buhari. Tapi kada tahu nih kelepon siapa. Ini kelepon culture. Ini kelepon culture lah. Ini bagian karena Poin Culture itu titik kumpul kebudayaan. Jadi kelepon aja diolah buahannya. Aku nyicip bentar lah. Kita sambil ngobrol aja santai dong. Lah. Banyak nih. Sakit gigiku. Enggak, aku lagi ada masalah di sini. Sakit banget kamu. Kayak keseleo tuh nah. Ada keseleo di situ. Iya, ada. Nah. Oke, jadi Tung. Aku nyanyi Antung aja lah. Antung. Biasanya kalau orang manggil itu Mika. Iya. Orang setengah dekat. Orang yang nggak dekat sama sekali itu Gusti. Kalau orang dekat sekali itu Antung. Jadi kalian kena merasa dekat loninya, panggil Antung. Kalau yang menoleh dekat biasa itu Mika. Kalau nggak deket sama sekali Gusti. Oke. Aku taunya ini dulu mahasiswa seni tari loh, seriusan. Aku pernah bantu garap musiknya. Ya aku nggak datang ya. Tapi nya kada datang dan aku marah-marah. Aku habis marah-marah. Ketemu di Minggu Raya. Ketemu di Minggu Raya. Dengan santainya ketawa-ketawa dan aku marah-marah. Enggak bener aku tuh, ikam yang mau olah tarinya, kok ikam yang ada datang. Sudah diserahkan. Iya, kan sudah enggak ada alasan gitu. Itu anak ikam, tar karya tuh ampun ikam, masa ikam yang ada datang. Tapi ternyata setelah itu kami kada berawaan. Kami sarik kayak jalan aku. Tapi setelah itu akrab, justru akrab. Kada kakaruan sih akrabnya kami apa-apakah? Ya, karena hal-hal seperti itu bisa bikin kita saling respect. Nah, itu yang penting. Oke. Antung ini boleh dibilang sekarang kalau mural itu apa sih orang yang bikin mural tuh? Lukis gini. Enggak, maksudnya sebutan orangnya muralis. Antung ini moralis, orang yang bermoral. Enggak, muralis. Tapi juga ngelukis sketsa ya? Ya, open order juga kan? Oh iya. Termasuk sketsa muralnya juga ya? Sketsa, mural, hampir semua sudah genre seni rupa. Kita di pinggir jalan, jadi ada noise, anggap aja soundscape lingkungan di sini. City art. Ya city art lah. Mau sound art kayak apa kayak namanya nggak apa-apa. Di sana juga ada Bang Ben sebenarnya, tapi kan udah wawancara sama Bang Ben. Ngapain sama Bang Ben terus? Katanya dia hari ini Bang Ben ngeklaim dia orang paling ganteng di Banjarbaru. Dan kita langsung kertal tuh. Aku kalah, cuma menang di bulat katanya. Ini baru bilang sekalsel. Masih belum sedunia ya? Tapi banyak musuhnya Bang Ben nih. Oke. Orang ganteng tuh banyak musuhnya, Bro. Obal. Kita kembali ke Antung. Sambil makan ya. Sejak kapan, Tung? Menggeluti dunia gambar aja ya dulu ya, dunia gambar. Kamu kan senang menggambar. Kalau dunia gambar itu emang dari kecil sih, dari TK gitu kan. Saat orang gambar aja nih, biasa gunung, awan, TK itu udah gambar robot transformer, dinosaurus gitu kan. Dan kadang dropek mama buku. Karena buku pelajaran itu dipakai buat gambar, kayak gitu. Jadi dropek apa gambarnya? Dan tuh jalan terus sampai sekolah, sampai SMA. Dan SMA tuh skip menggambar. Kenapa? Karena ada keterjebakan tari. Bukan suka menit tapi terjebak lah. Bagiku itu enggak terjebak, tapi memperkaya keilmuan ikam lah. Boleh itu.
Kan nggak asik kalau terjebak. Ya aku bisa juga bilang bahwa aku terjebak di video sekarang. Tapi kan enggak. Menambah wawasan aja. Ya kalau awal. Oke. Enggak ada ya kalau awal orang terjebak tuh. Terjebak cinta ada. Bang Ben. Menjebak orang. Nah, tuh. Kan kuliah seni tari. Nah itu. Selesai nggak sih tuh? Selesai dong. S1. Walaupun sukanya gambar, tapi S1-nya seni tari. Seni tari. Kamu sering bikin tari juga loh? Dulu. Sering bikin tari. Jadi sempat berganti-ganti tuh, berhenti lanjut yang tari, berhenti tari lanjut menggambar. Oke. Kami nggak pakai masker loh ya, mohon maaf. Yang lucu itu saat SMA aku bilang aku berhenti menggambar dan berpindah ke tari. Saat menggambar SMA itu masih ngebat kelas 1 dan aku itu nggak tahu soal suka mencoba yang baru kan. Jadi aku sekolah di, ya aku sebutkan nama sekolahnya. Nah di situ tuh ya sekolah yang paling inilah kualitas bahasanya. Nggak ada itu, aku protes lagi. Boleh kita. Tapi kan kita ada struktur yang anggapan kita kan. Iya nggak apa-apa, tapi sekolah itu mau di bawah pohon rambutan pun. Iya. Semuanya kan? Baik sebenarnya. Baik. Nah di situ belum selesai nih cerita saya. Kan? Awalnya saya mengira seperti itu. Nah ternyata di balik itu, wah saat masuk kan gila serem-serem orangnya. Ini cross jarak coy, membunuh orang-orang. Nah tapi di balik sekolah itu, walaupun yang awalnya saya lihat karena waktu itu kan SMP, karena saya terlalu suka menggambar dan tidak suka belajar. Nah nilai waktu saya lulus ujian itu agak rendah dan nggak diterima di sekolah manapun waktu itu di Kabupaten Banjar dan di Banjarbaru. Jadi saya masuklah ke sekolah itu. Nah di sana nggak tahu kenapa wakasek saya selalu percaya tuh coba ini. Coba kamu ikut lomba pidato, ikut. Dan nggak tahu kenapa juara gitu kan. Sampai akhirnya tuh kamu ikut tari ya. What bullshit tari kan bencong itu kata. Pada saat itu. Nggak kenal dari zaman itu tak seni nggak berkembang seperti sekarang hype gini kan gitu kan. Coba menarik di sekolah seperti itu. Anjay kan ini bisa dilokokin temen bencong atau apa kan. Enggak tuh kata guru. Banyak kakak kelas yang ikut dan ini ekskul. Dalam hati udah pikir ini jebakan. Kayaknya nggak mungkin banyak yang tari gitu kan. Apalagi dia bilang latihannya itu di pariwisata, di dinas pariwisata. Waktu itu dinasnya masih di Menteri 4, belum di Balai Pemuda. Di Martapura. Di Martapura. Oh ya. Jadi esoknya sore aku datang tuh ke dinas pariwisata kan. Bener tuh dan jebakan. Nggak ada satu orang teman sekolah yang ikut itu. Dan cuma aku. Dan itu pelatihnya Abah Asep. Yang pertama kali aku kenal Abah Asep. Masuk. Ini ya Peroken SMA Muhammadiyah. Wah bener kan, bullshit dah ini gitu kan. Oh ya teman-teman, wah kawal-kawal berat. Abah Asad itu salah satu tokoh legend lah kesenian di Banjarbaru, terutama sastra. Dia tuh punya gelar penyair gila. Jadi kalau di Indonesia orang kenanya Abah Asad atau nama panjang beliau tuh Asad Indradi itu penyair gila. Apa ya? Setengah. Masa dia lebih gila. Ya itu gelar beliau. Nah, beruntung dong antum pada masa itu kan berhasil belajar sama beliau. Nah, ngomong-ngomong tadi apa tari, tapi akhirnya kan terjun ke ruang tari itu. Maksudnya kan menikmati nggak sih? Awalnya enggak, karena emang dunia sangat baru dan gerak sangat susah ya, apalagi emang bukan dunianya tari dan tari sama sekali. Sempat nangis, sempat mau menyerah. Oh ya? Iya. Nangis waktu itu kan, menyerah, nggak sanggup lah. Tapi anak Abah Asad itu menyemangati untuk tetap, dan di situ saya mencoba untuk menjawab harapan teman-teman yang sudah memberi semangat dan kepercayaan, termasuk guru saya itu tadi yang setelah saya tahu jika saya esok ke protes, tapi beliau tetap bilang kamu bisa tuh, percaya, nggak apa-apa. Nah akhirnya saya tetap melanjutkan ikut latihan itu, yang akhirnya saya tahu bahwa latihan itu mau ke Malaysia saat itu ada acara Retak Gendang Nusantara. Kamu jadi penarinya? Dia penarinya. Wes. Hebat kok, kalah loh aku. Dalam program itu ternyata gitu kan. Nah itu akhirnya lanjut terus karena saat itu sudah menjalani tari, akhirnya lanjut tari. Di kelas 2-nya juga ikut tari lagi sampai kuliahnya pun akhirnya di tari gitu. Karena udah nyicip ya, maksudnya bawa nama daerah melalui tari gitu kan.
Tapi kamu tahu nggak? Jadi Walay, aku ini dulu tari. Percaya. Dulu awal-awal aku dari umur 6 tahun sampai umur 10 tahun aku nari kuda gepang di kampung, serius. Belum nyentuh gamelan kayak sekarang yang dianggap orang misalnya apa ngerti gamelan. Enggak, aku dulu gamelan atau ngerti gamelan dulu. Enggak lah, aku bukan maestro. Dulu aku orang tari sumpah, nari aja kerjaku. Saking pedenya nari, aku baru datang ke sekolah dulu ada kelas 2 SM. Aku angkat tangan untuk jadi salah satu penarinya. Oh, kebalikan dari Ikam kan? Ya karena dorongannya dulu kan penari. Nah, tapi kemudian ya tadi bahwa akhirnya aku tuh kayak menemukan jati diri. Wah, aku ini bukan nari ternyata. Tempatnya, setelahnya gitu, hatinya. Itu cerita dari aku. Nah, terus kapan nih kamu mulai menggambar? Maksudnya akhirnya kamu meyakini aku orang gambar, aku muralis. Nah, saat itu kan tetap lanjut tari tuh. Nah, dan aku orang bukan bisa fokus di jalan dua-duanya gitu kan. Akhirnya tetap menari saat sekolah karena waktu sekolah itu tuh alhamdulillahnya saat kelas 1 itu ke Malaysia kan kelas 2 tetap lanjut untuk mewakili daerah, ada yang ke Singapura, ada yang ke Belanda. Nah, jadi kelas 3. Nah, itu juga keterjebaan waktu itu kuliah sebenarnya, bukan karena aku waktu itu pernah menari di SMA terus kuliah tari lagi, bukan seperti itu. Saat itu aku nanya, waktu itu ada sedikit ada mata kuliah seni rupa nggak? Terus katanya pihak kampus kan ada gitu kan. Padahal aku sudah daftar kemarin itu tuh di Unlam Arsitektur dan aku tembus lulus di arsitektur. Oh ya? Nah, akhirnya kan berhubung yang ku cari itu seni rupa murni, bukan arsitektur kan ya banyak hitung segala macamnya. Masuklah ke sedikit yang aku ambil. Ternyata tari lagi, coy. Mau pindah lagi malas kan ngurus apa-apa. Ya sudah jalanin nari. Tapi di kampus tidak hanya nari, tapi mulai kembali ke gambar. Oh ya. Nah, di situ yang mulai mendalami yang seni mural, lukis dinding dan grafiti segala macam kembali lagi ke situ. Nah, kenapa muncul lagi dorongan buat gambar? Karena satu ketemu Bang Ben. Oh ya? Iya. Wah, memang hantu nih orang. Iya, ketemu Bang Ben. Atau kan nongkrong di Minggu Raya sendiri kan. Nah, habis itu ngobrol. Kamu bisa apa? Kamu kuliah di tari segala macam. Aku bisa juga gambar sebenarnya Bang, kata aku kan. Oh, gambar di mana aja? Di kertas, di dinding, di kaca. Iya banget. Itu belum kenal kan, baru ngobrol. Iya. Belum kenal ini. Iya, soalnya SKSD banget. SKSD orang kan. Jadi ya udah, kalau gitu malamnya aku belikan kamu kaca. Malam itu dibelikan kaca. Malam itu, iya. Dalam hati gue, masa sini orang baru kenal atau apa gitu. Iya. Penasaran kan, malamnya balik lagi ke sini. Beneran dibelikan 2 butir kaca. Gede. Enggak sih, ukuran A5 gitu aja. A5, tapi 2. Dia aku gambar di kaca itu. Gambar apa saat itu? Waktu itu gambar apa Bang? Gambar corak Kalimantan sama apa aku lupa satu gitu. Mana gambarnya sekarang? Di mana Bang? Lupa dah di mana. Kalau ke tempat Bang Dul kalau nggak salah. Oh, di rumah Bang Dul. Bang Dul, karena Bang Dul yang bawa itu kalau nggak salah. Nah itu saya pakai pointillis saat gambar. Tapi kalau genre kamu tuh kan biasanya para muralis atau mungkin tukang gambar atau pelukis itu kan punya genre tuh, punya jenis yang dia tuh senangnya menggambar apa gitu kan. Nah, kalau kamu ini kemana sih? Sebenarnya emang dari awal emang suka anime. Nah, tapi dalam hal kesukaan anime itu akhirnya bisa dipresentasikan kemana saja. Ke skate, ilustrasi, mural. Nah, kalau berbahasa kesukaan jenis gambar sih, aku suka ilustrasi atau skate. Dua genre itu yang paling aku suka karena agak bebas. Dinyaringi lah bebandirnya. Ya, bebas lah. Bebandirnya dinyaringi. Susah apa sih kawalku nih. Nah, kemudian menghasilkan nggak sih? Lebih menghasilkan mana, nari atau nggambar? Kalau menghasilkan, menggambar memang menghasilkan. Tapi bahasanya apa ya yang bikin terkenal ya bahasanya ya, dikenal ya cepat lari, nggak tahu kenapa. Oh iya, karena tadi kan performing, pertunjukan ya, maksudnya. Karena itu, dan aku nggak tahu juga kenapa, entah bagaimanapun aku sukanya menggambar atau berhenti menari atau seperti apa, nggak tahu kenapa selalu dipertemukan oleh orang-orang yang akan mengembalikan aku ke tari. Oh ya, aku berhenti menggambar,
berhenti menari kan menggambar lagi. Bang Ben tuh mendorong untuk menari. Walaupun aku tetap enggak, aku udah enggak tari lagi, aku mau fokus di gambar. Ketemu lagi gitu. Ya mulailah untuk bergerak lagi. Oh iya, kamu sering nari kok sekarang, maksudnya. Tapi masih Japanes gitu ya? Panas. Nggak tahu kenapa selalu, karena Jena ikut selalu berkibat ke Jepang, entah gambarnya, entah tarinya. Kalau tari aku suka sama Rina. Ada Rina Mizumura kan. Yang aku kenal Jepang, nah itu yang paling aku kiblat dan aku gemari itu orang untuk tari. Kalau untuk gambar, aku sangat berkibat itu ke Elvan Diary dari Bandung. Ada ilustrator dari Bandung, Elvan Diary. Tadi kamu sudah menemukan ciri kamu nggak sih menggambar? Kalau menurut aku belum menemukan sampai depan. Tapi masih mencari? Masih mencari. Masih berusaha menemukan? Masih berusaha menemukan. Jawaban yang selama ini masih misteri lah untuk itu. Nah, apa namanya, dari menggambar, Antung ini kan sering ku minta tolong menggambar banyak hal, terutama poster-posternya kelompokku. Kalau aku bikin event, aku tuh selalu minta gambar sama Antung, karena ya dulu aku selalu pengen punya ciri gitu. Setiap event yang ku kelola, setiap event yang ku bikin atau pertunjukan yang ku buat, itu gambarnya khas gitu, dari gambar skate yang kemudian didigitalkan gitu. Nah, kan sekarang tuh maksudnya sudah merambah ruang lain nggak sih? Maksudnya kayak digital kayak atau kan sudah mulai mengkolaborasikan nggak antara tari dan gambar deh misalnya? Belum kalau untuk itu, tapi belum. Ada mau keinginan itu untuk mengkolaborasikan pertunjukan lukis dan tari. Ada wacana untuk itu, Mas. Semoga lah itu suatu hari next bisa. Tapi sekarang sedang mencoba mengkolaborasikan antara gambar dan puisi gitu lah. Puisinya puisi kamu seorang? Puisi sendiri, kata-kata sendiri gitu. Itu coba hal baru itu. Kenapa menciptakan gambar dan puisi? Gak tahu ya, mungkin karena dekat dengan orang itu lagi gitu kan. Selalu dengan orang itu gitu kan. GBU. Gak tahu, karena terkadang aku bingung untuk menyampaikan apa yang aku rasakan. Aku bukan orang suka ngomong orangnya. Kamu introvert? Ya, bukan orang tertutup, suka bercanda atau apa. Dan tapi kalau dibercandain tersinggung nggak? Biasa aja. Nggak penyinggungan, biasa aja. Nah, di situ aku pengen mencoba menyampaikan perasaan itu lewat skate dan lewat gambar apa yang sudah aku alami selama ini kayak gitu kan. Dan juga selain menyampaikan perasaan, mau menyampaikan skate itu sendiri, gambar itu sendiri apa gitu. Nah, di situ coba untuk sekarang semoga bisa terrealisasi di tahun ini gitu. Nah, tapi kembali menanggapi pertanyaan yang tadi itu, kalau kamu percaya dengan apa yang kamu yakini, insya Allah bukan berarti kita mencari materi di hobi kita ya gitu kan, bukan berarti kita mencari materi, tapi saat kalian percaya pada mimpi itu, apa yang mau kalian lakukan, insya Allah itu pasti akan ada jalannya. Jujur sih, menggambar sama tari itu sangat ditentang sama orang tua aku. Karena di keluarga entah sama Gusti atau apa ya, tapi di Gusti keluargaku itu hampir semua sepupu sama keluargaku itu dokter, hukum atau segala macam yang dia, dan dipercaya kalau PNS itu yang paling juga. Nah kayak gitu. Jadi yang untuk sukses ini cuma aku di keluarga. Gusti itu teman-teman, gelar yang tidak sembarangan orang punya. Jadi kalau sekarang di Banjar misalnya punya nama-nama dengan awalan Gusti, itu pasti dia punya trah dari Kesultanan Banjar tempo dulu. Atau dia punya DNA kerajaan lah pada ini. Biru nih, darahnya biru. Ningrat gitu. Nah, jadi kalau kamu percaya pada mimpi, insya Allah kamu akan dapat jalan atau formula yang tepat. Dulu tuh apa sih yang bisa aku kerjakan sama gambar supaya dapat uang? Sampai mikir kayak gitu. Untuk membuktikan itu kan gitu. Akhirnya skate itu mungkin bisa dari skate belajar skate gitu kan, belajar muka karena dorongan orang itu lagi kan. Bisa ternyata explore lagi, belajar ilustrasi, bisa buat cover buku, buat poster segala macam. Itu kan formula yang kita dapat akhirnya karena mampu, karena berpikir itu tadi. Mural ternyata bisa loh di kafe, mural bisa loh ternyata di hotel atau di tempat-tempat hiburan. Akhirnya mendalami lagi ke sana, explore lagi. Jadilah hasil akhirnya
itu kalau kita percaya pada mimpi, insya Allah tuh ada jalannya. Tapi sekarang di support nggak? Sekarang support kita mampu. Ya semua itu emang butuh bukti bro. Dan tapi untuk dapat bukti itu perlu proses. Iya. Ya itu. Berarti emang membuktikan itu beratnya. Oh, aku juga di rumah dulu sama. Dulu kan? Dulu di rumah aku tuh nggak boleh ada instrumen musik. Oh. Padahal aku cita-cita banget jadi pemusik, tapi nggak boleh ada instrumen musik. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya setelah orang tua bapakku ya, setelah bapakku berangkatlah ke tanah suci, pulang ya udah. Situ langsung ke jangan ada instrumen musik lagi di rumah. Biasa lah. Tapi aku orangnya enggak. Nah jadi setelah itu kan kerjain mural di kafe. Dan kayak biasa kan kita ngebangun itu tuh nggak mungkin jadi hasil langsung. Wah, dibayar rokok, dibayar nasi goreng, dibayar kopi. Nah itu hal-hal yang biasa dalam proses. Nah saat jangan pernah mencari materi di hal-hal seperti itu. Tapi materi itu akan menyusul dengan sendiri. Bentar tuh, bunyi motor keras banget. Semua video aku nggak ada yang ku editing loh ya. Jadi bagaimanapun hasilnya, apapun yang kerekam ya itu yang akan ku upload. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin agak terganggu dengan suara motor. Ya nikmati saja. Ya nikmati aja, itu bagian dari video ini itu debatable. Ya aku anggap musik lah. Sound art, city night. Kamu punya guru nggak sih gambar? Enggak. Nggak punya. Nggak punya. Ya kamu anggap guru pun nggak ada. Nggak ada. Tapi yang kupanuti itu ada. Panutan ada? Ya, almarhum Pak Sulis. Oh ya? Ya, karena beliau selalu mensupport, mendorong saat aku jatuh. Itu beliau selalu ada untuk bantu. Saat aku ke rumah pun selalu tung, ini alat gambar. Ke rumah beliau? Ke rumah beliau. Ayo ke rumah main ke rumah. Pulangnya pasti bawa gambar. Kalau panutan itu ada. Tapi kalau guru untuk mengajar itu tidak ada sama sekali. Memang murni dari kecil. Oke. Aku juga punya kenangan sama Pak Sulis. Aku kan tanginya Om. Akrab banget, aku tuh teman ngobrol gila aku setelah Bang Ben ya Om Sulis. Ya. Jadi kayak keren sekali. Iya, jadi kayak kami tuh punya banyak mimpi untuk kolaborasi. Yang akhirnya hanya beberapa yang bisa terlaksana. Aku sering main ke galerinya, mau ngobrol doang. Aku ada pernah mau belajar melukis. Kenapa enggak? Enggak tahu. Aku bisa karena waktu itu kan Pak Jili yang belajar. Aku tuh nemenin Pak Jili tak belajar, tapi aku ngobrol. Aku dengar beliau berargumen, bercerita. Enggak tahu kenapa emang kayak menenangkan loh. Walaupun itu argumen atau cerita yang seperti apa, dan kalau orang mikir itu pasti berat omongannya, tapi entah kenapa di sisi lain tuh menenangkan. Nah, sekarang kan sudah lumayan nih, maksudnya kalau dihitung harga sekali ngemural berapa sih sekarang? Kalau nggak mau nyebutin nggak apa-apa. Gitulah pokoknya kan. Dia cukup apa? Dia cukup buat ngidupin keluarga, nguliahin adek, cukup. Coba buat lebih buat pura-pura nggak cukup buat kehidupan keluarga sama nguliahin adik sekarang. Iya, kamu nggak suka hura-hura juga kok. Sama buat ngopi tiap malam. Setelah adik selesai baru hura-hura. Oh, jadi gara-gara karena akhirnya penghasilan dari ngemural itu membantu keluarga sama membantu adik untuk kuliah yang diinginkan orang tua tadi, akhirnya pikirannya terbuka. Oh, ternyata yang dikerjain nih kamu bisa itu menghasilkan, bisa membantu keluarga, bahkan bisa menguliakan adik. Nah, salah satu buktinya sekarang karena kamu menggambar di rumah, ngemural di rumah itu. Di rumah, bebas sekarang. Dulu nggak boleh? Dulu nggak boleh. Dulu mau ngecat aja nggak boleh sama abah. Nggak usah ngecat, nggak usah. Ada aja tukang, karena tahambur bahasanya kan. Karena kececer cat itu. Nanti kemana-mana. Ya sudah. Sekarang nggak kemana-mana lagi, rapi coy. Tapi komunitas mural banyak. Dulu kita sempat bikin komunitas namanya Abstras di Banjarbaru. Okay. Komunitas yang isinya tuh bermacam-macam. Ada sketsa, ada ilustrasi, ada mural, dan kita sering ikut-ikut event seperti event rokok atau apa, terutama yang kalau hujan itu pasti dia. Sampai akhirnya saya terlalu sibuk juga terus komunitas lagi.
Jadi komunitas itu sekarang menjadi ruang kreatif untuk aku sendiri, untuk usaha. Ikam lebih nyaman disebut penari, pelukis, muralis, sketsa itu apa sebutannya? Sketsa Ya pelukis lah ya. Sketser atau apa dong sekarang? Aku suka dipanggil dua-duanya. Penari atau pelukis gitu. Memang secara profesional aku pengennya lebih dikenal di gambar. Secara profesional pengen jadi tukang gambar gitu. Walaupun yang bikin aku kemana-mana itu tari. Kayak gitu, itu bingung aku. Tangan Tuhan itu gitu. Oh iya, biarin. Saat aku menggambar aku nggak bisa kemana-mana. Belum ya. Belum. Harus gila soalnya. Nah di situ Bang Ben ngomong, kamu nari lagi. Oke, ini bahkan aku dapat HP gratis karena nari. Oh iya? Saat itu aku diundang untuk tampil solo di sebuah toko HP yang agak besar lah di sini kan, di Banjarbaru sini. Udah aku sebutin merek. Shihab kah? Bukan. Mana? Oh ya udah nggak usah. Ya udah aku sebutin saja di HP World. Di HP World, oke. Jadi seperti spontan untuk nari di sana saat kamu milih HP nari. Kukira ya seperti biasa dapat bingkisan biasa lah, apa gitu kan, uang atau apa, atau bingkisan itu HP satu. Kaget? Kaget lah, tapi alhamdulillah itu rezeki. Iya, kita nggak pernah tahu. Melakukan apa kesukaan yang kita suka gitu. Soalnya rezeki itu mandiri. Kamu senang jadi seniman kayak gitu? Aku suka jadi seniman seperti yang aku pilih. Dan kamu meyakini bahwa kamu bisa hidup dari berkesenian? Iya, aku bisa hidup dari kesenian. Nah sekarang juga dipanggil buat kerja di pariwisata untuk mendampingi program-program kegiatan pariwisata atau ini bilang pemuda. Oke. Aku ada pertanyaan menarik nih. WhatsApp. Wah, aku mau tahu. Ini menakutkan pertanyaan. Enggak. Kayaknya gitu. Kan Wal, tenang Wal. Menurut Ikam, Ikamkah yang menghidupi seni atau seni yang menghidupi Ikam? Untuk sementara bagiku sekarang seni yang menghidupi aku. Oke. Aku belum tahu apa yang bisa aku lakukan untuk seni. Tapi sebisa mungkin aku selalu membantu orang-orang di sekitarku, seniman, entah siapapun. Kalau mereka butuh, itu akan selalu membantu sebisa aku. Karena itu cara Ikam untuk membalas itu, menghidupi kesenian. Itu tidak hanya di seni rupa, tari, siapapun itu kayak manajemen atau apa gitu. Ayo, berapa tuh santai. Gak pernah aku memikirkan materi-materi saat teman-teman atau orang-orang sini mengajakku karena ada tempatnya untuk materi itu. Dan aku pun dapatnya di seni materi itu. Gitu. Yang selanjutnya, kalau kamu dapat pilihan jadi PNS atau jadi seniman, kamu pilih apa? Aku masih jadi seniman walaupun sekarang sudah kontrak. Gitu kan. Tapi saat kamu kerja di sana, kamu jangan ikut arus sana. Kamu harus bawa orang-orang itu ke sini. Kamu bawa seni ke tempat itu gitu kan. Oke. Itu udah banyak tuh teman-teman kerjaku terpengaruh gitu kan. Bumi, Desi. Karena kita harus memberikan seperti kata temanku yang di depan ini, yang selalu mendengarkan secara langsung maupun tidak langsung kata-katanya. Berikan energi positif, sinergi yang baik seperti yang selalu bawa ke teman-teman. Aku yang baru seperti tempat kerja yang baru kan tuh kontrak di dinas gitu kan. Itu juga yang ku bawa kayak gitu. Jangan sampai kita terpengaruh, bro. Yang penting bermanfaat lah. Bermanfaat. Tuh. Apa keinginan kamu dalam ruang kesenian sekarang? Yang ingin kamu capai nih? Sebagai pelukis kah, sebagai penari, apa sih? Aku pengen punya pertunjukan sendiri. Itu tadi yang pertama tadi. Aku pengen punya pertunjukan sendiri di mana aku bisa menari sambil melukis. Kayak gitu. Itu belum terrealisasi seperti apa konsepnya. Kapan kira-kira mau merealisasikan? Kira-kira mungkin di 2000 entah 21 atau 22. Aku pengen ngabulin itu. Entah di sini atau di ruang mana aku nggak tahu. Aku pengen banget bisa melukis sambil menari karena aku pengen gabungin antara genre dua panutanku itu kan, si Rina Mizumura sama Elvan Diari ini. Emang dua orang itu berfokus sama tari dan ilustrasi. Tapi bagaimana aku pengen dua hal yang itu tuh bisa aku jalin jadi satu kayak gitu.
karena bingung juga saat orang bilang aku penari, ya aku bisa menari dan pernah menjadi tari itu gitu kan. Saat bilang menggambar ya aku bisa menggambar kayak gitu. Jadi aku pengen juga bisa ada something, suatu pertunjukan yang memang jadi satu dua hal itu. Itu biar Ikam berbeda dari penari yang lain atau dari yang pelukis yang lain? Bukan buat aku berbeda dari yang lain, cuma aku pengen menjawab diriku sendiri saja, mampu tidak aku seperti itu. Oke. Jadi bukan biar Ikam punya brand bahwa Antung atau Mika Agus itu adalah penari pelukis, bukan? Atau pelukis penari? Itu mungkin nanti akan terbentuk dengan sendirinya saat aku bisa melakukan hal itu. Aku tidak bisa melakukan itu sekarang. Karena belum dilakukan. Belum dilakukan kayak gitu. Terserah orang akan berpersepsi seperti apa gitu. Tapi sekarang pun orang sudah mulai berpikir seperti itu gitu. Karena saat orang membutuhkan dua-duanya, aku insya Allah akan melakukan dua-duanya itu kayak gitu. Sama contoh seperti yang band HP itu kan, saat dia minta tari, Ya tari. Saat di mood pengen tari kan kemarin saat pameran ya tari datang gambar. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi nih. Wow. Apa wow? Kita minum es kopi susu dulu ya. Oh ya, ini dari Poin Kultur. Bagi teman-teman yang mau nongkrong, tapi sekarang kita lagi social distancing ya, makanya kita berjarak nih. Nggak ada orang di sekitar kita, cuma kita berdua tok. Alhamdulillah. Dan kita udah sama-sama cuci tangan, sudah apa semua udah bersih, udah clear. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Dan duanya clear, kita udah clear. Oh, di belakang sana juga sama, cuma dua orang di Poin Kultur. Bukanya pun sampai jam 10 aja. Untuk sementara. Yang teman-teman pengen santai, menikmati malam di Banjarbaru, datang aja ke Poin Kultur. Oke, ngobrol, diskusi macam-macam. Main catur juga bisa loh. Ada kok orangnya yang mau main catur. Tampil seni pun bisa. Ruang seni, ruang publik. Nah, ini pertanyaanku nih yang mungkin juga banyak teman-teman yang mau tahu. Kawal kita tuh anak tahu lah walanya. Mika Agus tuh apa sih? Kenapa memilih Mika Agus ya? sebagai nama alias? Mika Agus. Ya, itu kan berasal dari temanku yang di Jepang itu tadi, yang namanya Rina. Si Rina itu kan. Dia aku sering chatting via Instagram sama si Rina ini. Ngobrol. Nah, akhirnya tadi ngomongin anime, karena suka anime kan? Iya. Nah, jadi di situ ada satu anime Gundam yang nama karakter itu Mikazuki August. Nah, Mikazuki August. Dan itu artinya bulan sabit di bulan Agustus. Oh, bulan sabit. Mika itu bulan sabit. Mika itu sabit dan Zuki itu bulan Agustus. Nah, saat itu ngomongin bulan, dan saat aku bilang aku suka bulan, dia suka manggil Mikazuki. Akhirnya dia selalu manggil nama karakter itu ke aku, Mikazuki August. Itu pakai Mikazuki August. Itu awal mulanya kenapa Mika August? Aku memakai pemberian dari yang aku panutin tadi, yang aku suka tadi. Sampai sekarang masih berhubungan? Sampai sekarang masih berhubungan. Kadang selalu posting apa yang dia posting kayak gitu. Dan dia sering tampil di kalau World itu sudah jelas, tampil di klip-klip musik Jepang, dia selalu keren. Oke. Semoga aku bisa kayak gitu. Amin. Dia minta jaringan sama dia lah, maksudnya. Yang jelas aku suka tampil di acara-acara yang di depanku ini. Saat dia manggil, oke bos, kayak gitu. Ya, itu kan karena kita sama-sama saling membutuhkan. Ini pertanyaan kedua nih, yang mungkin bukan kedua sih, beberapa udah kan, tapi yang juga penasaran. Setiap kali aku mentas sama kelompok WNSA Project Movement di Banjarbaru terutama ya, karena biasanya kan di Banjarmasin Antung awalku nih jarang juga ke Banjar gitu kan. Setiap lagu Layu dia mainkan, dia selalu nari. Kenapa? Apa alasannya kalau lagu Layu, komposisi Layu itu ku mainkan, kan pasti nari? Karena aku suka Layu, bukan Layu dalam perspektif Layu itu tadi. Karena memang aku suka aransemen lagu Layu tersebut. Ya, itu nggak kamu dapat di siapapun seniman lokal yang pernah aku temui. Itu aku nggak pernah dapat lagu Layu senyaman itu untuk lokal kan. Nah, itu yang aku cari-cari. Masalahnya itu sangat luar biasa. Itu saat aku punya teman, dia menciptakan hal yang luar biasa itu bukan menyanyi. Iya. Tapi kan kenyataan gitu. Apa kabar? Aku sangat suka itu kayak gitu. Hey guys, ini Bang Yulian.
Ini dokumentator kebudayaan di Banjarbaru. Tahun kemarin dapat penghargaan, tahun ini nggak ada upacaranya, nggak dapat lagi. Tahun ini tadarus puisi masih dibicarakan ya. Wacananya berangin-angin. Hanya tinggal wacana. Jangan dong. Semoga pandemi ini cepat berlalu lah, biar kita bisa rame-rame lagi. Acara lagi. Bang Yulian bisa jalan-jalan dari Sabilal ke Taman Budaya lagi. Itu jaraknya jauh loh. Wow. Jumpa deh. Ya, semoga semua cepat berlalu. Amin. Semua tetap dalam keadaan sehat. Siap, amin. Kita bisa berkarya lagi. Oh iya dong. Rame-rame lagi. Harus. Amin. Masih di KPU, Bang? Libur diperpanjang. Libur diperpanjang. Nah, kok aku mau nyalain rokok lagi? Rokok lo belum habis coy. Lebih bagus mana Layu sama Binar? Jujur lah. Jujur. Karena kamu kan dengar dua-duanya. Masih suka Layu. Iya, karena Binar belum di aransemen. Masih mentah. Masih nggak tahu ya, emang suka banget sama Layu itu. Itu tadi mungkin karena kamu nggak akan menemukan itu di daerah seperti mungkin kalau kamu ke Jakarta apa yang dengan band mungkin banyak gitu kan. Dan dari dulu sampai sekarang aku menemu teman yang atau komunitas seni yang ngaku musik atau apa gitu kan menciptakan karya tersebut seindah itu. Di balik Layunya ada keindahan yang luar biasa. Alhamdulillah. Makasih ya Gigi. Makasih sudah mendengarkan aku lagu Layu itu. Iya, karena Gigi itu punya peran penting dari pembuatan lagu Layu. Wow. Selamat dan terima kasih sudah membawa kebahagiaan itu. Gigi yang bikin songnya. Aku bikin lirik, Gigi bikin songnya semua. Terus aku yang bikin aransemen komposisi. Jadi Gigi tuh punya peran penting. Kalau seandainya ya performing rate itu bisa diperlakukan di sini, Gigi tuh harus dapat sebenarnya. Seandainya performing rate itu dia kita di sini kan kita kamu tahu sendiri. Persoalan performing rate mana ada yang peduli? Iya. Kok bayaran Jerman mentas aja berapa? Performing art. Iya, bayar apresiasi. berapa sih? Enggak yang segila, maksudnya enggak. Ya bukan berarti kita minta dibayar mahal, enggak. Tapi kan tingkat penghargaan terhadap karya juga enggak sebesar di kota-kota besar. Ya maklum lah, maksudnya. Siapa sih yang senang seni karya kesenian sini? Kan cuma kelompok-kelompok tertentu. Iya kan? Nah, tuh bro, untuk menikmati itu, kalau aku untuk menikmati Layu, dan itu harus berbayar. Berapapun aku bayar. Tentang Layu akan kubandaskan lagi, coming soon. Dan sangat ku menyesal, aku gak nonton saat pertunjukan Layu dan Gita yang nari ya. Gita yang nari. Aku gak nonton itu. Belum ku posting di YouTube ku, di YouTube NSA juga belum. Belum diposting. Filenya ada, masih mentah. Masih mau minta ke Bang Jabuk buat nanti mengedit. Di YouTube sementara ada di Ica, di Ica Icut, YouTube-nya Ica Icut. Oh, ya makanya aku sudah nonton itu. Yang punya satu nggak nonton langsung. Wah. Tapi aku makanya karena lihat di YouTube, wah anjay, what the shit. Aku nonton itu dulu gitu yang performan langsungnya. Karena kenapa bikin nyesal? Satu, lagu itu lagu Layu. Dia kan yang ada di situ dan juga kita yang nari. Ya Layu itu salah satu bagi aku sebagai penciptanya salah satu yang punya poin tinggi lah dari semua karya. Walaupun aku nggak pernah menganak emaskan karya, tapi Layu itu punya posisi yang khusus karena yang perlu teman-teman tahu kalau Layu selama ini dianggap itu cerita aku dengan wanita lain atau dengan seorang wanita atau dengan kekasih atau enggak, itu tentang aku dan ibuku sebenarnya. Jadi itu terlalu dalam. Nah, Dong, Wal. Tiada kau datang. Itu kan niat pameran. Ada niat, tapi belum juga lagi. Yang poin yang pengen ya, satu itu tadi aku pengen realisasikan yang antara skate dan puisi tadi, itu pertama. Kedua, tampilan yang antara tari dan gambar yang aku pengen angkat ke situ.
ketiga itu baru pameran gambar. Itu nanti formatnya apa sih? Puisi sama gambar tadi jadi pertunjukan atau jadi apa? Belum, itu buku. Mau jadi Akan buku? buku. Oh, keren Insya dong. Allah, aku Insya Allah jadi buku. Semoga amin. Itu yang Doain support deh. pertama, Apa yang bisa aku bantu tuh? selalu support dan doakan, itu saja cukup. Sangat luar biasa sudah itu. Oh ya. Teman-teman juga harus tahu benar, Klopas benar. 2 hari 3 hari yang lalu aku minta antum buat terserah deh diapain sepatuku tapi temanya affection. Nih. I just touch you apa sih tulisannya aku Your lupa. body with my mind. Iya, your body with my mind. Gambarnya mawar, karena aku suka mawar. Terus ada tulisannya affection, kasih sayang. Nih, sama dua-duanya. Ada tulisannya nih, Mika Agus. Jadi kalau teman-teman mau ngelukis sepatu, hubungin aja Mika Agus. Nanti Instagramnya aku taruh di. Aku tahu kalau dia yang minta, dia ngajakin oke terus. Kami masih ada beberapa project juga yang akan dikerjain. Pokoknya coming soon lah. Kami sih. Awas pokoknya kalau dia. Terakhir nih tuh, sebelum kita tutup. Apa wow? Ini seharusnya harus jadi apa ya, penutup di setiap episode yang aku buat. Yang sama ini nggak ada di episodenya Bang Ben, nggak ada, episodenya Habib nggak ada. Hanya penutup setiap episode belum ya? Belum, makanya ini mulai hari ini nih aku buat. Oh, sengaja ngasih tahu biar. Biasanya kan orang minta tiga kata untuk lawan bicaranya. Sekarang enggak, aku minta 3 kata untuk dirimu sendiri apa? 3 kata untuk diriku sendiri. Oh iya. Yang itu menggambarkan kamu dan harapan dan sebagainya dengan 3 kata itu. Jangan terlalu lama mikirnya. Jadi manusia yang baik. Butuh berapa? Jadi manusia yang baik. 4 dong itu. Jadi manusia baik. Jadi manusia yang baik. Ya, aku dapat jadi manusia baik itu karena 2 orang. Jelas 2 orang itu siapa? Satu Bang Ben lagi gitu. Ya, terus saya coki pikiran gitu. Kedua karena teman yang di depanku. Oke. Kenapa? Aku sok itu udah doktrin gitu kan, pengen bukan doktrin sebenarnya. Saat kamu memikirkan memang itu hal-hal yang sangat baik. Saat Bang Ben selalu bilang lihat apa yang kamu tidak lihat, gitu kan, atau berbahagialah kebahagiaan. Dan kalau temanku yang Nopi, dia selalu ngomong memanusiakan manusia. Dan menurutku itu hal yang sangat-sangat berkesinambungan, menjadi hal yang sangat baik untuk kita lakukan sendiri. Saat Bang Ben bilang, lihat apa yang kamu tidak lihat. Gak sejauh-jauh kamu harus lihat ke dalam dirimu sendiri. Saat kamu sudah lihat ke dalam dirimu sendiri, kamu bisa memaknai dirimu sendiri, maka akan kamu bisa menjadi manusia yang baik. Bagaimana kamu bisa memanusiakan manusia yang lain? Itu poin sangat penting buat kamu hidup, terutama di seni, supaya membangun respect, apresiasi terhadap seni dan dirimu sendiri. Oke. Wow, makasih ya waktunya malam ini kita bisa ngobrol bareng dengan apa? Soundscape yang lahir dari bunyi-bunyi motor mobil yang lewat di sini. Nggak masalah, sengaja juga, nggak apa-apa. Kan tanpa editing kok. Dari edit. Itu yang keren. Oh iya, ngapain dia edit alami kok. Nature. Dan hari ini kami ngobrol di Poin Kultur. IG-nya tuh apa sih? @point.kultur ya? Poin kultur aja. @poinkultur. 2020. 2020 Poin Kultur 2020. Oke, terima kasih Wal semuanya yang udah mau dengerin. Terima kasih Wal, Antum. Sama-sama. Jangan lupa berbahagia dan memanusiakan manusia. Semua akan selalu menjadi lebih baik lagi, baik dan baik. Berbahagialah. Bye.